Bunda-bunda semua, sekarang di hari Rabu kita akan masak-masak bareng ya dengan tepung loka-loka. Kedengeran ya suara saya ya. Ya, kita akan bikin risoles. Ini gampang banget cara buatnya. Kita cuma butuh wadah, butuh balon whisk ya, nggak perlu pakai mixer. Kemudian butuh teflon. Udah, itu aja yang kita butuhkan untuk membuat risoles. Nah, risoles ini istimewanya dia bebas gluten, kemudian juga lebih tinggi serat daripada risoles yang menggunakan tepung terigu biasa, serta dia tidak digoreng. Jadi risoles ini hanya kita grill ya, hanya kita grill dan enak banget dimakan anget-anget. Boleh pakai cabai rawit, boleh pakai saus Thailand, boleh pakai saus sambal atau saus tomat, atau pakai mayones juga bebas ya sebagai teman makannya. Tapi kita tidak digoreng karena mengurangi asupan minyak. Coba bayangin deh kalau misalnya kita megang risolesnya yang digoreng, kita tekan risolesnya itu kan minyaknya nempel ya di tangan ya, banyak banget minyaknya. Jadi kita kurangin isi dari kandungan minyaknya. Nah, kemudian di sini kita akan bikin risoles sayuran. Saya bikin ragut sederhana banget, ini bener-bener sederhana. Ini cuman isinya wortel. Biasanya risoles ragut isinya adalah kentang dan wortel ya. Tapi Bunda, kentang itu bukan termasuk sayuran. Kentang itu termasuk makanan sumber karbohidrat. Sama seperti nasi, sama seperti tepung gitu ya. Satu porsi sumber karbohidrat itu 100 gram nasi atau 1 centong nasi. Kalau kentang itu kira-kira 210 gram atau 2 buah besar. Jadi ini kentangnya saya skip, ini isinya cuman wortel aja ya. Boleh pakai buncis, boleh pakai brokoli, boleh pakai apa ya, toge gitu ya, bebas ya. Tapi ini aku tadi adanya stok di kulkas wortel aja, ya udah deh wortel ya. Bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, garam, kaldu bubuk, kemudian lada. Wortel kita masak sampai empuk, kemudian kita masukkan ragutnya itu tepung loka-loka nih yang kita cairkan di air, masukin di akhir. Nah, jadi seperti ini ya. Kelihatan ya, ini gampang banget buatnya, nggak ada resepnya. Terus berikutnya, di ragutnya itu saya kasih isian sosis. Nah, tapi ini sosisnya bukan sembarang sosis, karena ini adalah sosis ayam homemade. Nah, ini kita bikin sendiri, tim loka-loka, tim dapurnya bikin sendiri sosisnya. Nanti kapan-kapan deh kita coba baking live cookies sosis ya. Gampang banget buatnya. Atau kalau misalnya di sini Bunda mau ngumpulin teman-temannya, yuk kita ibu-ibu di grup sekolah, yuk kita mau bikin sosis sehat nih untuk anak gitu kan, supaya lebih ada aktivitas dan kita juga variasi masaknya, nggak itu lagi dan nggak usah beli sosis kemasan sekarang. Ini juga bikinnya gampang banget, dan ini 98% isinya daging ayam ya, sisanya tepung loka-loka, putih telur ya. Udah, itu aja isi sisanya. Jadi ini bener-bener pure daging ayam. Nah, jadi yang biasanya ayamnya kita suwir-suwir nih dikasih ke robot, nah aku variasikan pakai sosis ini. Nah, sosis ini setelah matang tadi cuman aku grill sebentar aja ya. Nih seperti ini. Potong panjang-panjang ya buat isian sosisnya, buat isian risolesnya. Itu jadi risoles yang kita bikin ini gluten free, kemudian mengandung sayuran, vitamin A dari wortel, dan di sini ada proteinnya dari sosis ayam yang kita bikin sendiri. Karena kalau kita beli sosis di pasaran itu komposisinya macam-macam, banyak ya, persentase daging itu dari 20% sampai berapa ya? Entah, mungkin 50% mungkin sosis yang agak lebih harganya lebih tinggi. Nah, ini daging ayam ya 98%. Oke, ini saya sisihkan dulu ya, ini bahan-bahan isiannya saya sisihkan dulu. Nah, sekarang kita bikin kulit ya. Bikin kulitnya di sini kita butuh, nah ini resepnya. Resepnya nggak akan kita tulis ya di caption. Jadi kalau mau tahu resepnya bisa disimak live bakingnya. Nyontek dulu ya, nyontek dulu. Oke. Bahannya di sini adalah 100 gram tepung loka-loka. Kemudian di sini ada 30 gram tepung tapioka. Ini sejumput garam, sedikit aja garamnya. Kemudian 1 butir telur. Dan terakhir ini kira-kira ada 325 ml air. Ya, jadi bahannya
5 tepung tapioka, tepung loka-loka, garam, telur, sama air. Ya, diulangi lagi resepnya nih. 100 gram tepung loka-loka, 30 gram tepung tapioka, 1 butir telur, garam sedikit aja, dan 325 ml air. Nah, buat yang pengen tahu lebih detail cara pembuatannya dan nggak akan lupa, kita sebenarnya ada kelas baking online juga. Nah, untuk risoles ini kita punya kelas jajanan pasar ya. Jadi ada kelas risoles, kemudian ada kelas dimsum, kemudian ada kelas siomay Bandung, serta ada kelas lumpia. Ya, kalau nggak salah itu ya, ada lumpia, risoles, siomay, sama dimsum. Itu bisa ikut di kelasnya, nanti mungkin bakal di-share link kelasnya nanti ya. Itu videonya bisa diakses kapan aja, sesempatnya Bunda semua, dan tidak akan hilang, tidak akan dihapus. Misalnya kan kalau kelas yang lain, ini videonya hanya berlaku 2 minggu, setelah itu nanti akan dihapus. Nah, ini enggak, ini kita bisa diakses selamanya. Kemudian juga nanti Bunda bisa tergabung di grup eksklusif kita ya. Dan kalau ada pertanyaan juga nanyanya eksklusif, nanyanya ke saya langsung, jadi tidak diributkan oleh pertanyaan peserta yang lain, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita bikin aja. Kita bikin kulitnya. Tuang semua bahan-bahannya ya. Tepung loka-loka, kemudian ini tepung tapioka, garam, kita campur kering dulu. Oke, setelah dicampur kering, ini kita masukkan telurnya dulu ya sebelum airnya. Kalau nggak pakai telur juga bisa sih, ya, karena si tepung loka-loka ini kan komposisinya ada tepung sagunya juga, ada santan gamnya juga sebagai pengental ya. Cuman kalau pakai telur nanti warna kulitnya agak lebih cantik dikit sih, nggak terlalu pucat. Oke, telurnya udah masuk, kemudian ini airnya kita masukin dulu setengahnya ya. Nah kan kalau sama anak-anak dia bisa ya, anak-anak tuh kan seneng ya tuang menuang, aduk mengaduk ya, termasuk berantakin tepung dan air. Nah, seperti ini. Dan jadinya kita jauh lebih hemat kalau bikin sendiri, bahannya harganya murah, dan tentu saja hasilnya lebih banyak. Dan isiannya juga bisa disesuaikan dengan favorit keluarga. Oke, ini saya tuang lagi airnya. Kalau yang varian mokaf ini atau yang loka-loka label hijau ini masih tercium sedikit bau singkong ya. Tapi kalau yang varian hijau muda yang Prigel dia nggak terlalu tercium aroma singkongnya. Oke, nah ini kan sudah tercampur nih. Nah, untuk membuat kulit risoles yang mulus, lebih baik kita saring. Ya, disaring supaya kulitnya mulus. Ini kan soalnya masih ada gerenjel-gerenjel tepungnya ya Bun ya. Nah, kita saring aja nih.
Kalau ibu-ibu suka eman-eman ya, bahasa Jawa tuh apa eman-eman, sayang itu sama yang di sini, jadi dihalusin lagi biar dia ikut turun ya. Eman-eman ya. Ya, masih ada dikit juga, tuang aja. Nah, tapi jangan khawatir, meskipun ini masih ada bau singkongnya sedikit, tapi kalau udah diolah dia hilang bau singkongnya ya, untuk yang hijau tua. Kalau yang hijau muda, dia nggak ada aromanya, netral. Oke. Oke, ini udah ready adonannya. Nah, ini kelihatan posisinya. Oke, nah di sini saya pakai apa ya? Ini wajan kebalik nih, ya. Jadi dicelup, kemudian kita balik, kemudian kita panaskan kulitnya. Tapi untuk membuat kulit risoles, kita apinya api kecil aja, jangan terlalu besar ya. Karena kalau nanti terlalu besar, api sedang itu misalnya, dia cepet banget jadi kering. Kalau dia kering, nanti pas digulung dia bisa patah. Atau boleh juga pakai teflon biasa. Nah, seperti ini teflon biasa. Ya, ini kita perlu centong sayur ya untuk memutarnya. Saya hari ini mau pakai ini aja yang wajan kebalik ini karena nanti hasilnya relatif lebih sama, ukurannya sama, ketebalannya sama ya, jadi enak. Cuman kalau saya celup nggak cukup, jadi saya butuh sesuatu yang ceper. Oke, ini saya nyalakan apinya. Api kecil aja ya. Ini kita panasin dulu. Si wajan kebaliknya ini ya. Oke, bismillah ya. Nih kelihatan ya, jadi cuma ditempel aja di adonan. Set, diangkat. Nah, kemudian dibalik taruh. Enakan ini memang ya buat bikin kulit risoles ini lebih enak. Tapi nggak wajib kalau ada teflon itu merek. Kalau ada pen anti lengket juga bisa dipakai. Oke, kalau dia udah mulai gampang dilepas berarti dia udah. Ini saya gini-giniin dulu biar gampang copot ya. Tuh, udah mateng. Ntar dibenerin ya. Nih. Lagi. Panas. Oke, ini nih kulit yang tadi udah jadi nih. Ya, tuh kan dia tipis, terus lentur juga. Kelihatan nggak ya tangan saya? Ya, tipis ya. Nah, dia tipis, terus lentur juga dan bikinnya cepet, gampang. Nah, ini kita bisa kerja bareng sama anak nih. Jadi ibunya yang cetak, nanti anaknya yang ngisi-ngisiin gitu. Nanti ibunya ngelipat, disimpan di tempat yang udah sambil menunggu kulit ya ini matang. Tuh, ini juga udah. Di pinggirnya digini-giniin dulu. Balik ya.
Asik ya, kayak main-main kan. Ini juga bisa disimpan frozen ya Bun, jadi setelah diisi kita bisa simpan frozen, jadi bisa buat stok cemilan. Oke, ini saya sambil ngisi deh. Nanti saya tunjukin misinya ya. Cuma ini cepet banget memang. Matangnya. Tuh. Enaknya ketebalannya sama. Kadang-kadang kalau kita pakai pan anti lengket, itu tuh ketebalannya nggak sama. Oke, jangan terlalu lama juga. Kalau terlalu lama nanti dia retak-retak, jadi mudah patah, mudah pecah ya. Jangan terlalu lama di kompor maksudnya. Ini apinya aku kecilin lagi. Oke, satu resep ini kita bisa dapet kira-kira 16 lembar ya, kurang lebih 16 lembar kulit risolesnya. Nih kalau dia udah, ini kelihatan nggak ya di kamera situ? Kalau dia kayak udah mulai menggelembung-gelembung bagian tengah-tengahnya, ya, kayak dia mau copot dari pan, itu tandanya dia udah matang. Udah cukup, kita jangan terlalu lama lagi ya. Udah bisa kita angkat. Tadi Bunda yang ketinggalan nyimak bisa simak ya, bisa simak videonya supaya tahu resepnya seperti apa. Karena kita nggak simpan di caption resepnya. Nah kenapa? Karena supaya tahu juga step-stepnya seperti apa ya, tekstur adonannya seperti apa. Jadi mengurangi kegagalan. Sebenarnya ini mirip aja sih kayak kulit risol yang dari tepung terigu kan ya. Cuman keunggulannya tadi kulit risoles kita lebih tinggi seratnya. Kita ambil satu, kemudian kita ambil isian 1 sendok teh aja. Kemudian saya ambil isi sosisnya. Nah ini kita gulung. Ini nyimpennya di bagian sisi ya, salah satu sisinya ya, agak jangan di tengah tapi agak di pinggir sedikit. Nah ini kita kasih sisaan sedikit buat nutupin adonannya kayak gini. Nah terus ini kayak kita lipat seperti amplop. Udah pada jago lah ya Bunda di sini bikin risoles. Ini juga ditutup tuh ya, tuh dia lentur ya. Terus kita gulung deh. Nah, ini bisa dirapiin nih biar dia sama geliknya. Tuh, saya bikinnya sengaja kecil-kecil. Kenapa? Karena kalau kita makan risoles suka hilaf ya. Kalau risoles sih udah gede, nanti kita makannya ya pengen lagi tapi ngerasa bersalah gitu, merasa berdosa. Jadi kita bikinnya imut-imut aja. Lebih harum kalau kita pakai butter. Cuma saya adanya minyak aja. Ya ini kita kasih sedikit aja minyaknya. Tunggu panas dulu. Tapi itu pilihan ya Bun, kalau tetap pengen menggoreng risolesnya juga nggak apa-apa. Ini kalau langsung digoreng nanti jadinya kayak risol kampung kan, gitu ya. Atau kalau kita celupin ke telur kemudian kita goreng, jadinya nanti sosis Solo. Nah kalau mau kayak tadi risol, berarti bikin dulu nih adonan tepung plus air. Jangan terlalu kental, jangan terlalu encer. Jadi nanti setelah ini jadi, masukin ke larutan tepung tadi, kemudian kita gulingkan ke tepung panir
Sebelum digoreng, ada baiknya disimpan dulu di chiller kira-kira 15-20 menit supaya tepung panirnya nempel dengan baik. Jadi pas digoreng dia nggak copot-copot ya tepung panirnya. Baru deh digoreng. Gitu ya. Kalau pengen yang digoreng, tapi ini kita sekarang bikin varian yang less fat. Oke, ini udah cukup panas. Cuma dipanggang-panggang gini aja, terus siapin cabai rawit deh atau saus sambal, atau anak-anak saus tomat sama mayones, beres. Ya, kita mengurangi deep fry nih ya di loka-loka ya. Oh, ini yang jelek, kasihan, masukin lah. Iya, melundung-melundung. Oke. Ini saya balik dulu pertama nih supaya dia dapat minyaknya dulu ya. Cuma nanti jangan terlalu sering dibolak-balik juga biar nggak lepas. Kayak gini kita mau masukin kocokan telur baru digrill seperti ini juga bisa ya. Udah deh, tinggal tunggu sampai dia kecoklatan, kemudian enak disajikan dengan hangat-hangat. Ya gampang ya, ini cemilan sehat. Di dalamnya tadi isinya wortel, kita tumis dengan minyak sehingga nanti dia dapat terserap dengan baik di dalam tubuh. Dan ada sosis ayam tadi. Sosis ayam kita homemade, nggak beli. 98% isinya daging ayam. Kita bikin 200 gram ya daging ayam. Jadi kira-kira 10 sosis ya. Ya, kira-kira 10 sosis. Ukuran satu sosisnya 50 gram ya. Ya, 50 gram. Kita juga pakai susu ya bikin sosisnya ya. Jadi emang full protein banget. Ada daging ayam, susu sama telur ya. Putih telur ya. Itu bener-bener isinya full protein banget ya Bun ya. Jadi sehat banget nih sosisnya tadi. Ini buat kita jadiin bahan isian si risolesnya. Boleh tanya Mbak, satu porsi itu risolesnya katanya sekali makan berapa? Oke, nyontek dulu ya. Nah, ini nih ada resepnya. Ini resep yang bakal didapat Bunda semua kalau ikutan kelas baking online kita. Di resepnya di sini ada bahan, kemudian cara membuat sama ada nutrition fact-nya. Ya ada berapa porsi dapatnya. Ternyata di sini satu kali makan itu adalah hanya 2 buah risoles kalau jadinya 16. Ya, kalau jadinya nanti satu resep 16 risoles, berarti kira-kira satu kali snack cemilan itu bolehnya makan 2 aja. Bayangin ini risolesnya udah di grill. Risolesnya itu udah dipanggang cuma boleh 2. Ya kalau misalnya risolesnya digoreng berarti kayaknya 1 aja udah cukup deh untuk cemilan. Ya, energi dari 2 buah risoles ini itu setara kira-kira 200 sampai 225 kilokalori. Ya, atau kira-kira 10% sampai 12% lah ya dari kebutuhan energi harian rata-rata penduduk Indonesia. Oke, jadi gampangannya satu resep jadi 16 lembar. Satu kali makan itu bolehnya 2 untuk satu kali snack. Nah, kalau ada snack pagi makan 2 boleh. Nanti snack sore ada frozennya kan, mau dibikin lagi makan 2 lagi juga boleh. Gitu ya, jadi sehari maksimal 4, tapi tidak boleh ada cemilan yang lain. Kalau ada cemilan yang lain berarti risolesnya 1 aja. 1 lagi misalnya makan putu ayu misalnya ya, atau makan donat yang ukurannya kecil gitu ya. Jangan donat yang bermerek double D gitu, itu gede banget energinya. Itu setara dengan satu donat itu mungkin setara dengan 3 buah risoles kita energinya ya kira-kira. Ini apinya kecil, lupa, pantesan nggak kering-kering. Kayak gedein dikit apinya ya. Nah, gampang ya membuat risolesnya ya. Bisa di recook langsung di rumah. Kalau anaknya udah TK atau udah SD,
bisa dilibatkan untuk membuat prosesnya. Ya mereka pasti excited banget. Kalau anak saya umurnya 4 tahun, dia senengnya bagian nuang-nuang, aduk-ngaduk. Nah dia senengnya itu tuh, bikin rusuh ya emang. Cuma kita kasih dia kegiatan gitu ya, ngebantu. Ternyata memakan makanan itu nggak langsung datang ya, tapi melalui berbagai macam proses. Dari beli dulu, dibersihkan, kemudian dipotong-potong, kemudian harus kita olah, baru bisa dimakan. Jadi bunda semua tidak sekedar menyiapkan makanan yang sehat untuk anak, tapi juga bisa dikasih tahu bagaimana prosesnya makanan itu siap di meja. Gitu ya. Ada tanya lagi nih Mbak. Ya. Mbak Dewi. Katanya kalau buat anak-anak berapa? Tadi kan anak orang dewasa 2-4 ya? Ya, 1-4 sehari. Kalau buat anak-anak berapa? Anaknya umurnya berapa Mbak Dewi? Coba aku mau tahu infonya dulu. Umur berapa ya? Karena anak-anak beda usia, beda kebutuhan juga. 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun itu dia ada di situ ada posimetri. Wah, ini dia kepanasan sobek. Ini dia, Mbak. Boleh. Nah, di sini kita ada buku ya. Ini adalah 300 plus bahan pangan penukar. Jadi dari sini kita bisa tahu berapa banyak makanan yang harus kita makan. Ada kartunya juga sih. Nanti coba ya. Kartunya bisa dilihat. Umur 5 tahun itu makannya kira-kira 1600 kilokalori ya. 1600 kilokalori itu kalau camilannya 10% kira-kira 160 kilokalori. Berarti sekali makan 1 biji. Jadi anak-anak umur 5 tahun 1 sampai 2 sehari ya. Kalau sekali cemilan berarti satu buah. Kalau untuk 2 kali cemilan berarti 2 buah sehari. Gitu. Nah, gimana kalau anaknya masih kurang? Kayak gitu, pengen lagi? Boleh dikasih aja nggak apa-apa. Nanti porsi makanan utamanya bisa dikurangin sedikit. Gitu ya. Jadi kita ibu-ibu harus luas, jangan terlalu kaku gitu ya. Pas anaknya lagi mau makan kok dilarang gitu ya. Silakan boleh, tapi nanti tadi kita kurangin lagi porsi makan utamanya. Nah, ini untuk memudahkan melihat kebutuhan makan ya. Di sini kita ada namanya porsimetri. Halo Abi. Nah, anak aku nongol di situ. Nah, jadi di bagian sini wanita. Ini wanita. Bagian sininya pria, laki-laki. Untuk anak usia 1 sampai 9 tahun itu kebutuhannya belum dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin ya. Oke, jadi kita lihat anak-anak tadi usia 5 tahun. Nih, ya, nih anak-anak usia 5 tahun kebaca nggak ya di sana? Nggak kebaca ya, coba dideketin. Nah, kebaca kalau gini. Nah, tadi ya anaknya usia 4 sampai 6 tahun atau 5 tahun, dalam sehari dia butuh 1600 kilokalori. Proteinnya 35 gram. Ini kan susah dimengerti orang awam. Kita lihat yang sebelah sini nih. Ya, kita lihat sebelah sininya. Ternyata sehari itu makanan pokoknya 4 porsi, sayur 2 porsi, buah 3 porsi, lauk nabati 2 porsi, lauk hewani 2 porsi, susu 1 porsi, minyak 4 porsi, gula 2 porsi, dan air 1,5 liter. Ini kebutuhan makan 1 hari. Ya, tadi kalau mau dibikin jadi cemilan kayak begini, 1 kali cemilan 1 biji. Nah, ini setara kurang lebih setengah porsi pangan pokok. Ini nih, 1 buah risol seperti ini. Ya, 1 buah risol seperti ini ukurannya, kira-kira setengah porsi makanan pokok. Gitu. Ya, jadi nanti bisa makan paginya 1 porsi, makan siang 1 porsi, makan malam 1 porsi, cemilannya 1 porsi kan. Sehari makan 2 ini kan. Gitu. Atau kalau dia pengen lebih banyak lagi makan risolesnya, berarti nasinya bisa dikurangin. Jangan seporsi, tapi cuma jadi 0,5 porsi atau 0,75 porsi. Gitu. Nah, ini juga untuk seperti ini kita juga ada kelas detailnya lagi ya. Ada kelas detailnya lagi. Cuman di Lokaloka memang kita nggak sekedar nih ada resep, yuk kita olah gluten free, enak rasanya, enggak, tapi kita juga ajarin gimana cara makannya supaya sesuai dengan kebutuhan.
si konsumennya itu, baik anak-anak maupun orang dewasa. Gitu ya, moga-moga kejawab lengkap komplit. Oke, ini udah siap ya, kulitnya udah cukup kering. Nah, ini udah siap disajikan. Kalau pengen lebih coklat lagi juga bisa ya bun ya, sesuai selera weh. Nah, ini bener-bener enak dimakan anget-anget. Oke, nah ini risoles gluten free yang less fat dari Lokaloka, bebas gluten. Terus tadi isinya sayuran dan sosis yang asli ya, homemade semuanya. Udah siap disajikan untuk keluarga. Ingat, 1 porsi untuk orang dewasa, 1 kali makan, 2 untuk anak-anak, anak balita, 1 kali makan 1. Tapi kalau anak yang sudah lolos balita, 1 kali makan boleh 2. Kalau remaja, di sini misalnya bunda punya anak umurnya 16 sampai 20 tahun ya, remaja atau dewasa awal, itu boleh sekali makan 3, apalagi laki-laki. Ya itu ngabisin makanan emang. Betul ya, remaja itu adalah kebutuhan makannya paling tinggi. Ya, remaja dan dewasa awal. Oke, itu refleksi kita hari ini. Iya, dia roboh. Ada pertanyaan lagi? Udah nggak ada kayaknya mbak. Udah nggak ada ya, cukup jelas ya dan gampang ya membuatnya. Jadi bunda semua bisa recook. Nanti tolong di-share ya link pembelian tepungnya di mana. Kemudian tadi kalau pengen join kelas juga yang lebih lengkap, lebih detail penjelasannya dan banyak macam kulitnya juga bisa gabung. Nanti kita share juga link untuk join kelasnya. Oke, terima kasih semuanya sudah mengikuti live baking bersama Tepung Lokaloka hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa di-recook kembali di rumah masing-masing. Kita bisa menyediakan cemilan yang sehat untuk keluarga. Terima kasih. Selamat pagi semua. Sini, ibu lanjutin lagi sini, Abi. Ibu lanjutin lagi. Iya, ini bikin lagi kita sekarang yuk. Ada tuh udah lihat hasilnya.